Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Salamun. NIM E2019-2089. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI tentang inflasi. Inflasi merupakan kecenderungan naiknya suatu harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Misalkan harga ayam potong ketika hampir hari raya besar, maka seluruh negara Indonesia ayam potong itu naik. Misalkan harganya itu 24.000. Nah, ketika hampir hari raya Idul Fitri atau hari raya besar, maka ayam potong itu menjadi harganya kira-kira 30.000 sampai bisa-bisa menjadi 40.000. Nah, ketika selesai hari raya besar, maka ayam potong itu otomatis akan turun, akan menjadi harga yang semula. Seperti itu. Selanjutnya yaitu macam-macam inflasi. Macam inflasi di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu berdasarkan sifatnya, laju inflasi, berdasarkan penyebab dari inflasi. Yang ketiga, berdasarkan asal dari inflasi. Berdasarkan sifatnya ada 3 macam. Yang pertama yaitu inflasi merayap. Inflasi merayap ini di bawah 10% per tahun. Nah, misalkan harga gula yang mulanya itu 10.000, terus ini akan menjadi 11.000. Nah, itu contoh dari harga naiknya itu 10% per tahun. Selanjutnya inflasi menengah. Ini antara 10 sampai 30% per tahun. Nah, contoh dari inflasi menengah ini seperti harga rokok. Harga rokok itu misalkan 15.000 tahun 2019. Nah, pada tahun 2020 harga rokok ini akan menjadi 18.000 atau 17.000. Nah, itu contoh dari inflasi menengah. Yang ketiga yaitu inflasi tinggi. Inflasi tinggi ini di atas 100% per tahun. Ini saya akan contohkan misalkan sepeda motor. Nah, sepeda motor itu misalkan pada tahun 2018 harganya 10 juta. Nah, pada tahun 2019 harga sepeda motor itu akan naik menjadi 40 juta atau 41 juta. Nah, di situ contoh dari inflasi tinggi. Selanjutnya yaitu macam-macam inflasi berdasarkan penyebab dari inflasi. Yang pertama yaitu inflasi permintaan. Inflasi ini timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai macam barang terlalu kuat. Nah, misalkan masyarakat itu permintaannya itu akan banyak, maka otomatis harga-harga itu akan lebih tinggi atau harga itu akan terus meningkat. Selanjutnya inflasi penawaran. Inflasi ini timbul karena kenaikan biaya produksi
atau berkurangnya penawaran agregatif. Nah, contohnya ini masyarakat akan menawarkan suatu barang itu lebih banyak daripada yang membeli, atau contoh gampangnya itu masyarakat itu memproduksi lebih banyak daripada yang membeli. Nah, itu contoh dari inflasi penawaran. Maka secara otomatis harga itu akan menjadi murah. Karena rumus dari ekonomi ini, ketika harga itu naik, maka permintaan itu sedikit. Ketika permintaan itu naik, maka harga itu menjadi turun. Selanjutnya, macam-macam inflasi berdasarkan asal dari inflasi. Di sini ada dua macam. Yang pertama, inflasi berasal dari dalam negeri. Yang kedua, inflasi yang berasal dari luar negeri. Selanjutnya yaitu sebab-sebab inflasi. Sebab-sebab inflasi ini ada 3 macam. Pertama itu inflasi permintaan. Inflasi dapat terjadi melalui inflasi permintaan karena permintaan barang oleh masyarakat berlebihan. Selanjutnya yaitu inflasi penawaran. Disebabkan oleh terjadinya penurunnya total sebagai dari kenaikan biaya produksi. Selanjutnya yang ketiga yaitu inflasi campuran, yaitu inflasi yang mengandung unsur penawaran dan permintaan, atau sering disebut mixed inflation. Selanjutnya yaitu pembagian inflasi dalam ekonomi Islam. Pembagian inflasi ini ada 2 macam. Yang pertama yaitu natural inflation. Inflasi ini diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah yang tidak mampu dikendalikan orang. Menurut Ibnu al-Maqrizi, inflasi ini diakibatkan oleh turunnya penawaran agregatif atau naiknya permintaan. Selanjutnya, human error inflation. Human error inflation ini terjadi karena korupsi dan administrasi yang buruk, terus pajak yang berlebihan. Nah, ini akan menjadi human error inflation. Selanjutnya yaitu dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Di sini ada 4 macam. Yang pertama, menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan atau nilai simpan, fungsi pembayaran di muka, dan fungsi unit perhitungan. Yang kedua yaitu melemahkan semangat masyarakat untuk menabung atau turunnya marginal propensity to save. Selanjutnya yaitu meningkatkan kecenderungan belanja terutama untuk barang-barang non primer dan mewah, atau naiknya marginal propensity to consume. Selanjutnya yang terakhir, mengarahkan investasi pada hal-hal tidak produktif seperti penumpukan kekayaan berupa tanah, bangunan, logam mulia, dan mata uang asing, serta mengorbankan investasi produksi seperti pertanian, industri, perdagangan, dan transportasi. Selanjutnya yang keenam setelah dampak inflasi yaitu kebijakan inflasi dalam ekonomi Islam. Kebijakan ini ada 2 macam, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal ini tujuan dari kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam yaitu
untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pendapatan. Yang kedua yaitu kebijakan moneter. Tujuan dari kebijakan moneter yaitu untuk mendorong pertumbuhan dalam penawaran uang yang cukup untuk membiayai pertumbuhan potensial dalam output jangka menengah dan jangka panjang demi menjaga harga stabil dan tujuan-tujuan sosioekonomi Islam. Sekian dari tanggapan saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.